Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi untuk kita semua dan juga para penonton di kanal YouTube Fakultas Psikologi Universitas Gadjah Mada. Pada kesempatan kali ini, kami akan melakukan sebuah kegiatan sebagai bagian dari rangkaian kegiatan Dies Natalis ke-57 Fakultas Psikologi Universitas Gadjah Mada yang bertemakan Reconnecting and Co-Creating. Pada kesempatan kali ini kami akan melangsungkan acara peluncuran buku karya dari salah satu guru besar di Fakultas Psikologi Universitas Gadjah Mada, yaitu Bapak Subandi, yang akan mengenalkan kepada kita karya-karyanya terkait psikologi keagamaan. Nah, untuk mengawali acara ini, saya akan terlebih dahulu memperkenalkan profil dari moderator kita pada kegiatan kali ini, yaitu Mbak Lulu Atul Cizanah, atau yang lebih akrab dipanggil dengan Mbak Lulu. Beliau lahir di Pati pada tanggal 23 September tahun 1987 dan saat ini sedang mengabdikan dirinya di Fakultas Psikologi Universitas Gadjah Mada sebagai staf pengajar. Beliau memiliki minat di kajian relasi sosial serta psikologi agama dan spiritualitas. Tugas lain beliau di kampus tercinta adalah sebagai koordinator dapur publikasi UP4, kepala karir center, dan juga managing editor di Jurnal Pengabdian Masyarakat UGM. Langsung saja kita kenalkan Mbak Lulu. Ya, waktu dan tempat dipersilahkan. Baik, terima kasih Mbak Hanifah. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah senang sekali pada hari ini kita dapat bergabung dalam launching buku karya Profesor Subandi. Sesi dialog dalam acara ini akan bertajuk psikologi agama dan spiritualitas dalam konteks masyarakat Indonesia. Baik, sebagian dari kita kiranya sudah tidak asing dengan nama beliau ya, terutama yang sering menggunakan beberapa tulisan beliau sebagai referensi. Ya, beliau adalah salah satu dosen yang dikenal sangat produktif dan aktif menghasilkan karya baik dalam bentuk jurnal maupun buku. Nah, alhamdulillah sudah hadir pula saat ini beliau Bapak Profesor Subandi. Selamat pagi Bapak. Selamat pagi Mbak Lulu. Alhamdulillah, bagaimana kabarnya Bapak? Alhamdulillah sehat-sehat, semoga semuanya sehat. Amin, amin, ya rabbal alamin. Baik, sebelum kita masuk ke sesi diskusi, saya akan memaparkan kurikulum vitae dari Prof. Subandi. Baik, nama lengkap beliau adalah Profesor Dr. Andes Subandi, MA, PhD Psikolog. Pendidikan beliau ditempuh dari jenjang S1 di Fakultas Psikologi UGM, lulus tahun 1985, kemudian melanjutkan studi S2 di School of Social Science, Queensland University of Technology, Australia, lulus pada tahun 1993, dan kemudian studi doktoral beliau di Department of Psychiatry and Psychology di University of Adelaide in Australia, lulus pada tahun 2006. Ada beberapa award atau fellowship yang pernah beliau dapatkan, dan antaranya adalah pada tahun 1997 hingga 1998, mendapatkan Freeman Fellowship dari Department of Global Health and Social Medicine, Harvard Medical School. Kemudian pada tahun 2009 mendapatkan Fogarty Fellowship di Harvard Medical School juga. Beliau selama ini banyak melakukan penelitian dan publikasi internasional berkaitan dengan psikologi klinik, salah satu minat kajian beliau, khususnya topik gangguan jiwa psikosis dan psikologi budaya. Oke. Peminatan lain adalah penelitian-penelitian di bidang religiusitas, spiritualitas, dan psikologi Islam. Menarik ya? Nah, ini beliau juga memiliki publikasi internasional. Publikasi internasional terakhir ini di jurnal terindeks Scopus Q2 di Cultural Medicine and Psychiatry dengan judul Psychotherapeutic Dimensions of Islamic Sufi Based Rehabilitation Center, a Case Study, dan Transcultural Psychiatry dengan judul Cultural Explanations of Psychotic Illness and Care Seeking of Family Caregivers in Java, Indonesia. Nah, selain banyak publikasi di jurnal, ada 11 buku yang telah ditulis oleh beliau. 4 buku akan dibahas dalam sesi launching kali ini. Jadi acara launching kali ini tidak hanya membahas 1 buku, tapi juga ada 4 buku yang temanya tadi berkaitan. Kita akan melakukan dialog
seputar topik besarnya yaitu psikologi agama spiritualitas dalam konteks masyarakat Indonesia. Baik, mengingat banyaknya karya dari beliau, saya yakin bagian besar dari kita akan sangat penasaran begitu ya, apa saja sih buku-buku yang sudah dihasilkan. Nah, barangkali kita bisa meminta Prof. Subandi untuk sedikit memaparkan ini Prof, 11 buku yang sudah dihasilkan sekaligus 4 buku yang akan di-launching nanti. Silahkan. Baik, terima kasih Mbak Lulu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Alhamdulillah, wabarakatuh. selamat pagi semuanya. Saya merasa berbahagia sekali dengan adanya acara launching buku yang dilaksanakan oleh Panitia Dies Natalis Fakultas Psikologi UGM tahun 2021 atau 2022 ini. Terima kasih Mbak Lu sudah memberikan pengantar dan memperkenalkan saya. Nah, hari ini saya selanjutnya akan menyampaikan buku-buku saya dan 4 buku yang akan kita diskusikan pada pagi hari ini. Mohon izin untuk share screen. Ya, monggo Bapak. Apakah sudah kelihatan? Ya, sudah Bapak. Iya, sudah terlihat. Terima kasih. Jadi launching buku ini seperti disampaikan oleh Mbak Lulu tadi, kita beri tema psikologi agama dan spiritualitas dalam konteks masyarakat Indonesia. Seperti disampaikan tadi, bidang kajian saya itu mulai dari yang sifatnya profesi, yaitu psikologi klinis, kemudian ada psikologi budaya, dan spiritualitas. Nah, ini selain terdapat pada jurnal-jurnal saya, ini ada 11 buku yang saya tulis terkait dengan 3 bidang ini. Yang pertama bidang klinis, ya, sesuai dengan profesi saya di psikologi klinis. Yang pertama yaitu tes Rorschach, administrasi dan scoring. Ini buku pertama yang saya tulis, ini merupakan diktat kuliah, tapi kemudian dicetak terus sampai yang terakhir 2018. Kemarin masih dicetak karena dipakai langsung oleh para mahasiswa yang mengambil mata kuliah tes Rorschach. Kemudian tahun 2001 saya menjadi editor dari buku karya tulis dari bagian klinis ya. Judulnya Psikoterapi, Pendekatan Konvensional dan Kontemporer. Ya. Sayang ini buku ini sudah tidak terbit lagi. Kemudian yang paling terakhir ini akan yang terbit, yang baru saja terbit dan akan dijadikan sebagai webinar untuk acara webinar dalam rangka Dies ini, itu sebenarnya psikosis awal, deteksi dan intervensi dini. Dan ini memang merupakan karya daripada hasil penelitian saya selama beberapa tahun terkait dengan bidang ini. Kemudian di bidang psikologi budaya, saya juga menjadi editor dari buku yang berjudul Psikologi dan Budaya, Kajian Berbagai Bidang. Nah, ini merupakan kumpulan dari tugas mahasiswa magister psikologi ya, yang kemudian dijadikan satu dan ini diedit menjadi sebuah buku. Kemudian yang selanjutnya yaitu metode pengasuhan anak. Ini saya sebagai penulis ketiga, sebagai co-promotor dari Pak Mahfur yang sudah diedit atau sudah di launching kemarin itu. Nah, di bidang psikologi agama dan spiritualitas itu saya menulis beberapa buku, yaitu mulai tahun 2009, itu judulnya Psikologi Dzikir, Studi Fenomenologi Pengalaman Transformasi Religius. Ini merupakan karya
atau buku yang saya tulis dari hasil tesis master saya di Australia. Kemudian ini psikologi santri penghafal Al-Quran, peranan psikologi diri, itu adalah karya dari mahasiswa saya yang saya bimbing, yaitu Lisa Khairani, sebagai master, ya, tesis master ya, di Fakultas Psikologi UGM. Kemudian ini hasil karya saya, Psikologi Agama dan Kesehatan Mental, tahun 2012, kemudian tahun 2019 saya juga ikut mengedit buku Psikologi Islam, Kajian Teoretik dan Penelitian Empirik. Selanjutnya ini juga merupakan karya mahasiswa dari tesis master, yaitu Terapi Ru'yah dan Kesadaran yang Berubah. Dan yang terakhir ini saya ikut mengedit buku Pemikiran Guru Besar Universitas Gadjah Mada yang berjudul Menuju Indonesia Maju 2045. Selain daripada saya menjadi editor, saya juga menulis satu bab di situ yang terkait dengan judulnya Faktor Spiritualitas di Era Indonesia Emas. Nah, jadi yang akan kita bahas pada launching buku ini yaitu tidak hanya yang terbaru, Menuju Indonesia Maju, Terapi Ru'yah, tapi saya juga kita akan membahas psikologi agama dan kesehatan mental dan psikologi pikir. Saya kira itu Mbak Lulu yang untuk pengantar. Silakan kita bisa mulai dengan diskusi. Ya, terima kasih Bapak. Ya, luar biasa sekali. Semua bukunya saya kira menarik begitu ya, dan sangat bagus untuk digunakan sebagai referensi. Baik Bapak, kalau saya amati di sampul buku-buku tadi itu yang tertulis nama Bapak itu ada ada kata MA gitu ya, ada huruf MA di depan. Nah, kalau saya pikir itu adalah sebuah gelar kan biasanya MA di belakang, nah ini di depan gitu ya. Ini pasti ada makna khusus gitu. Barangkali mungkin bisa diceritakan. Terima kasih Mbak Lulu, itu pencarian identitas diri ya, itu sejak dulu mulai. Jadi sejarahnya cukup panjang. Jadi pada waktu saya pergi ke Amerika, ke Harvard itu banyak orang bertanya, kok namanya cuma satu? Ya, nggak umum itu kalau orang punya nama satu. Sehingga waktu itu saya kebingungan mencari namanya siapa. Dijadikan dua, Subandi Subandi, atau ada Bandi Subandi. Kemudian ada juga Subandi, kayak nama Cina itu Subandi, gitu ya. Nah, tetapi kemudian di belakang hari itu saya diberi nama. Jadi itu adalah nama pemberian. Jadi pada waktu saya karena saya itu memang selain belajar di UGM, saya banyak belajar tentang agama di pesantren, tapi tidak seperti Mbak Lulu di pesantren, memang lulusan pesantren. Saya itu bukan lulusan pesantren, tapi saya banyak belajar di pesantren, beberapa pesantren. Itu Pak Kiai saya itu beri nama saya, Muhammad, tambahin Muhammad namanya. Oh gitu, berarti saya tahu Muhammad. Kemudian ada juga pada waktu saya baru pulang haji, itu ada orang memberi nama saya juga nggak minta itu, kamu namanya tambahin aja Arif gitu. Nah sehingga kemudian saya masukkan namanya Muhammad Arif. Jadi MA itu kalau nama di depan itu namanya Muhammad Arif. Tetapi ini sangat penting karena nanti kalau orang merujuk tulisan saya, jadinya kan ditulis Subandi MA. Nah, MA yang di belakang kalau jadi Subandi MA itu Subandi Master of Art. Jadi kalau di depan itu untuk urusan akhirat, yang kalau di belakang untuk urusan dunia. Jadi antara dunia dan akhirat. Nah, ada lagi yang menarik satu lagi ya, karena ya seperti saya katakan tadi, saya belajar di pesantren juga, tapi tidak secara formal. Saya juga belajar tasawuf, mengikut tarekat ya. Kemudian mursyid saya itu memberi nama saya terakhir sekarang ini baru sekitar 5 tahun itu dengan nama Nur Muhammad.
Ya, saya tambah lagi namanya Nurma. Jadi itu bukan nama saya, bukan saya ngarang, itu nama-nama tambahan. Jadi nama saya itu kalau seperti lengkap dengan pemberian, baik pemberian orang tua dan orang-orang di sekitar saya, itu Muhammad Arif Subandi Nur Muhammad. Oh, berarti ada Jadi tambahan depan, ada tambahan belakang. diapit dua Muhammad ya. Itu semua bukan saya itu ya. Itu adalah cerita di balik itu. Mungkin ada orang penasaran juga kenapa tulisannya itu. Jadi itu Mbak Lulu ya. Terima kasih. Saya kira ini supaya bisa lebih Ya, akrab. terima kasih Bapak. Menarik Ya. sekali ceritanya ya. Ada sejarahnya gini ya. Ya, MA, ya. Bandi kemudian NM. Baik. Baik Bapak, kita akan beranjak mengulas pada buku pertama tadi yang sudah di sekilas dipaparkan di awal, ada Psikologi Agama dan Kesehatan Mental gitu ya. Ini adalah buku yang termasuk paling awal dari keempat buku tadi gitu Bapak. Tapi kalau saya simak bukunya itu isinya, saya kira ini adalah hasil sebuah sintesa dari berbagai kajian literatur yang telah dilakukan gitu. Jadi saya secara pribadi tuh sangat memfavoritkan buku ini begitu. Nah, tapi mungkin ya untuk keperluan sesi dialog ini begitu, mungkin kita mulai dari latar belakang Bapak. Latar belakang mengapa Bapak menuliskan buku Psikologi Agama dan Kesehatan Mental. Ya, baik, terima kasih Mbak Lulu. Jadi ini merupakan awalnya memang seperti diktat, jadi diktat kuliah, karena di fakultas kita itu ada mata kuliah Psikologi Agama. Sejak zaman dulu tahun 90-an itu almarhum Pak Dr. Andres Hasan Basri itu sudah mengajar Psikologi Agama, dan saya menjadi asisten beliau pada waktu itu. Dan kemudian saya pada waktu itu belajar terus mengkaji tentang kaitannya Psikologi Agama itu seperti apa, dan kemudian bisa dijadikan sebagai buku itu. Jadi buku ini adalah semacam buku pegangan untuk mahasiswa yang mengikuti mata kuliah Psikologi Agama dan Spiritualitas. Nah, yang lebih penting lagi adalah juga karena saya ada keprihatinan itu masalah kajian tentang fenomena keagamaan itu tampaknya kurang begitu diperhatikan di dalam psikologi. Terutama psikologi yang dari fakultas psikologi yang umum ya. Kalau fakultas psikologi yang berbasis agama itu sudah banyak. Tetapi saya amati itu kajian untuk scientificnya itu masih agak kurang gitu. Maka saya di situ selain menelusuri literatur, saya juga memasukkan beberapa penelitian empiris sehingga ini memang dari aspek saintifiknya bisa dipertanggungjawabkan. Jadi seperti itu latar belakangnya, sehingga ini bisa dipakai oleh mahasiswa dan menjadi lebih mempermudah mahasiswa untuk memahami perkuliahan tersebut. Begitu sih Mbak. Ya, terima kasih Bapak. Berarti memang untuk pegangan, tapi terutama ini latar belakang oleh keprihatinan begitu ya, karena belum banyak literatur terutama ini Mbak Lulu. Jadi karena di Fakultas Psikologi UGM itu penelitian tentang religiositas itu banyak sekali ya. Itu sejak tahun 90-an religiositas, terutama yang menggunakan konsep block and staff itu banyak sekali ya. Tapi belum ada literatur yang mengkaji tentang atau yang menjadi pegangan untuk penelitian-penelitian itu. Nah, ini yang menjadi hal yang penting yang bisa menjadi bahan referensi bagi mahasiswa. Ya, baik. Terima kasih Bapak. Nah, kemudian kita akan beralih pada konten atau isi buku tersebut Bapak. Mungkin dapat dijelaskan singkat isu-isu penting yang mungkin diulas dalam buku tersebut, monggo. Baik, terima kasih Mbak Lulu. Jadi buku ini yang pertama ada 5 aspek yang dibahas sebetulnya. Yang pertama tentang sejarah psikologi agama, kemudian mengapa orang itu beragama, kemudian teori-teori psikologi ya, yang menjawab mengapa orang itu beragama dari perspektif psikologi. Kemudian bagaimana proses perkembangan agama, perkembangan kehidupan beragama melalui sejak masa kanak-kanak.
anak sampai lansia. Kemudian juga ada pembahasan tentang pengalaman-pengalaman beragama dan kaitannya agama dan kesehatan mental. Nah, saya akan coba merangkum sedikit dan memberikan pembahasan yang lebih detail pada hal yang penting. Jadi yang pertama terkait dengan bidang psikologi agama. Itu sejak psikologi itu muncul di dunia barat, itu fenomena keagamaan itu sudah dijadikan sebagai bahan kajian. Termasuk salah satu tokoh psikologi Amerika yang namanya William James, itu sering disebut sebagai bapak psikologi di Amerika, itu menulis satu buku yang sangat monumental yang judulnya The Varieties of Religious Experiences. Ya, itu. Jadi sejak awal tokoh-tokoh kita termasuk Alport, Sebawe itu banyak mengkaji tentang psikologi tentang agama, fenomena agama. Jadi psikologi agama itu tidak mempelajari agama ansih, tetapi perilaku orang yang beragama. Ya, perilaku orang yang beragama. Sehingga ini iya, jadi ini psikologi agama itu kita tidak fokus kepada satu agama tertentu. Ya, jadi ini bisa dikatakan kita mengkaji perilaku beragama semua agama, jadi lintas agama seperti itu jadinya. Karena seringkali orang memahami psikologi agama itu psikologi yang berbasis agama. Bukan, itu beda dengan psikologi Islam, psikologi Hindu, psikologi Buddha, itu ada sendiri. Jadi psikologi agama itu tetap berbasis kepada mainstream psikologi di Barat itu. Ya. Jadi ada naik turun ya. Setelah William James itu, kemudian itu agak sedikit menurun ketika behaviorisme sangat kuat waktu itu. Tapi ketika mulai tahun 1940-an itu mulai banyak muncul lagi. Dan sampai sekarang banyak sekali literatur seperti itu. Nah, saya kira ini kita perlu belajar dari Barat. Seperti itu. Jawab. Nah, ada satu bagian yang saya kira mungkin saya ingin angkat, Bapak. Bukan satu, tapi ada beberapa. Seperti misalnya, mengapa sih orang beragama begitu? Nah, kalau di kalangan non-psikologi begitu, ada yang membicarakan tentang Freud, kemudian menganggap bahwa Freud kan cenderung mengatakan bahwa orang yang beragama itu adalah wujud orang yang mengalami kecemasan tinggi begitu ya. Akhirnya kemudian bahkan orang mungkin di luar sana menganggap bahwa orang yang belajar psikologi dianggap tidak memperdulikan agama karena menganut pada apa yang disampaikan Freud. Nah, tapi barangkali di sini mungkin kita bisa ketengahkan gitu ya. Kalau berdasarkan dari kajian Bapak dalam buku ini, mengapa sih orang beragama gitu? Ya, betul. Jadi memang kalau dilihat dari perspektif teori psikoanalisis tadi itu yang disampaikan oleh Mbak Lulu, yaitu dari pandangan Freud sendiri, itu memang beliau menggunakan analisis psikoanalitik. Jadi perspektifnya psikoanalitik betul. Sehingga yang pertama tadi dikatakan bahwa orang yang mengalami gangguan jiwa, orang beragama itu mirip dengan orang yang mengalami gangguan jiwa. Kalau dilihat secara dari perilakunya memang ada kemiripan. Jadi contohnya misalnya saja ya, kalau Freud itu mengamati ada orang yang mengalami gangguan obsesif kompulsif. Ya, obsesif kompulsif itu orang obsesi dengan waktu, misalnya contohnya obsesi dengan waktu. Ya, ini sekarang jam berapa? Ini sebentar lagi harus ke sini. Kemudian obsesi perilaku, kemudian ada yang mencuci tangannya berkali-kali dan sebagainya seperti itu. Nah, kalau diterapkan pada perilaku orang Islam misalnya, contohnya, itu orang Islam itu sangat obses dengan waktu. Terus sebentar lagi nanti Islam ini sholat zuhur, ya. Nah, itu pikirnya selalu obses terus. Sebentar lagi asar, sebentar lagi. Kemudian perilakunya itu seperti wudu begitu ya. Nah, itu sholat berkali-kali seperti itu, berulang-ulang seperti itu. Nah, itu kalau dilihat dari luar, dari perspektif psikoanalisis, ya memang kayak orang mengalami gangguan obsesif kompulsif. Itu dari aspek luar ya.
Kemudian belum lagi Freud kemudian menganggap bahwa orang yang beragama itu seperti apa ini. Jadi menganggap bahwa Tuhan itu sebagai perwujudan lain daripada figur Bapak, ya, figur Bapak ya. Jadi pada waktu masih kecil anak-anak itu dalam perspektif psikoanalisis ya ini ya, itu kan membutuhkan perlindungan. Jadi kalau ada masalah sedikit, ada apa, dia merasa aman, tentram kalau di dalam pelukan ibunya, bapaknya dan sebagainya, figur yang memberi rasa nyaman dan aman. Nah, ketika dia sudah dewasa, tidak ada ibu dan bapak lagi. Nah, kemudian kalau menurut Freud itu maka manusia itu tanda petik menciptakan figur Tuhan. Ya, supaya kalau ada apa-apa bisa minta tolong. Nah, ini saya kira ini pemikiran Sigmund Freud sendiri ya, itu memang banyak sekali dikritik. Tidak seperti itu. Itu boleh silakan dalam perspektif psikoanalisis. Tapi ternyata dari teori psikologi yang lain itu masih banyak yang lebih empatik terhadap agama. Contohnya misalnya saja ada yang menyebutkan bahwa agama itu adalah intrinsik, jadi kebutuhan manusia. Jadi kalau dulu ada teori-teori insting, nah itu ada insting beragama. Kemudian ada muncul teori-teori kebutuhan need ya, need seperti teorinya need for achievement. Nah itu ada ahli psikologi agama mengatakan bahwa ini adalah kebutuhan. Jadi need to believe ya, kebutuhan untuk mempunyai keyakinan ya. Nah, itu juga. Nah, kemudian penelitian-penelitian terakhir di sini ini lebih mengarah kepada aspek neurokognitif, neuroscience ya. Nah, jadi sekarang banyak penelitian-penelitian neuroscience yang mengkaji tentang penelitian atau fenomena-fenomena keberagamaan. Seperti misalnya saja kalau orang berdoa seperti itu, jadi itu ada bagian otak yang aktif tertentu, jadi daerah lobus temporalis seperti katanya seperti itu. Ada kemudian perubahan-perubahan gelombang otak ketika orang itu melakukan berdoa, sholat, meditasi dan sebagainya. Dan lebih detail lagi ya, itu saya kira kajian khusus tentang neuroscience di bidang psikologi agama juga sangat maju sekarang depannya. Itu teori yang sifatnya dasar. Kemudian ada juga teori yang sifatnya kognitif ya. Nah, dalam psikologi kognitif itu ada prinsip seperti misalnya conservation. Dalam prinsip conservation itu seorang anak itu punya pemikiran bahwa meskipun dia tidak melihat objek yang ada, misalnya saja ya, dia sudah mengenal ibunya, tapi kemudian ibunya pergi, ya, tapi pergi itu tidak bisa dilihat, ya. Kemudian dia tetap menganggap bahwa ibunya masih ada, ya, masih ada, karena nanti datang lagi. Kemudian, jadi meskipun tidak ada di situ, di anak itu akan berpikir bahwa tetap ada. Nah, ini nanti kaitannya dengan keyakinan umat beragama bahwa orang yang sudah meninggal itu, ya itu kan sudah tidak ada di dunia, tapi yakin bahwa itu masih ada. Nah, itu secara kognitif nyambung dengan ini, psikologi agama. Kemudian juga ada representation, jadi simbol-simbol ya. Makanya agama itu banyak sekali menggunakan simbol-simbol, ya, simbol-simbol keagamaan seperti ada simbol Ka'bah, simbol salib, simbol dalam agama Buddha, ya, ada semua ada simbol-simbol, kemudian ada ini. Nah, itu secara kognitif bisa kemudian terkait dengan makna pemaknaan itu supaya manusia itu juga ingin memahami sesuatu apa yang terjadi. Misalnya ada bencana dan sebagainya, itu tidak hanya dipahami secara saintifik, misalnya ada gempa, ada gunung meletus, yang terakhir ini gunung Semeru meletus ya.
itu kemudian tidak hanya diberi makna, oh ini karena ada perubahan lempeng dan sebagainya, tapi ada makna yang lebih dalam lagi. Misalnya saja, oh ini barangkali kita perlu introspeksi, apakah ada sesuatu yang perlu kita perbaiki dalam kehidupan kita. Nah, seperti itu jadi memberikan makna yang lebih dalam dari kehidupan manusia, tidak hanya sekedar penjelasan ilmiah secara saintifik saja. Ya, Pak. Terima kasih. Ya, menarik. Kemudian saya ingin beralih pada isu yang lain begitu. Di situ dijelaskan bahwa buku ini juga akan menjelaskan mengenai perkembangan agama ya berdasarkan kronologi usia gitu ya. Ada yang anak-anak, remaja begitu. Nah, apa hal mungkin yang mencolok yang membedakan perkembangan agama pada fase-fase tersebut? Ya, terima kasih. Ya, ini memang sangat penting sekali. Jadi pada umumnya kita tuh beragama itu hanya secara natural saja. Jadi kita tidak memahami sebenarnya apa yang terjadi secara psikologis pada fase-fase perkembangan tertentu dalam keberagaman. Nah, makanya itu ada salah satu topik kajiannya di sini adalah perkembangan keagamaan. Jadi sini mulai bagaimana karakteristik, ciri-ciri perkembangan keberagamaan pada masa kanak-kanak, pada masa remaja, umur dewasa lagi. Nah, yang menarik itu yang perlu kita mungkin diskusikan lebih detail lagi, yaitu bagaimana anak-anak itu beragama. Nah, ini kita pada umumnya itu memandang anak-anak beragama itu ya asal begitu aja. Apa sih yang terjadi di dalam pikirannya itu kita tidak memahami. Jadi dalam beberapa penelitian menyebutkan bahwa karakteristik beragaman anak itu ada yang pertama sifatnya otoritatif. Otoritatif itu mengikut orang tua, ya, dan orang dewasa di sekitarnya. Dan itu memang terjadi. Dan dalam prinsip ya kalau menggunakan teori psikologi sosial modeling gitu ya, dia memang ikut. Ya, maka dalam psikologi agama untuk anak-anak ini namanya otoritatif. Jadi ikut otoritas yang ada di situ. Kemudian yang kedua yaitu sifatnya pemahaman agama anak-anak itu sifatnya konkret dan antropomorfis. Konkret itu artinya pelajaran-pelajaran agama yang diterima oleh anak-anak itu diterimanya secara apa adanya, real, konkret. Dan antropomorfik itu dan kata-kata sifatnya itu seperti manusia, dianggap seperti manusia. Ya, seperti contohnya ya terkait dengan konsep tentang surga dan neraka itu ya. Itu kita kan gambarannya yaitu nanti di akhirat. Tapi gambaran anak-anak surga itu seperti di supermarket katanya. Mengapa demikian? Karena katanya kalau di surga itu apa-apa tinggal ngambil ya. Tinggal ngambil, ada buah-buahan tinggal ngambil. Nah itu kan di supermarket kan tinggal ngambil barang-barang. Supermarket yang tanpa bayar ya Pak ya mungkin. Ya katanya, ya nggak ngerti kalau dia itu orang tuanya yang bayar. Nah itu pemahaman secara konkret. Demikian juga konsep-konsep yang abstrak dalam agama itu dipahami secara. Nah yang menarik terutama konsep tentang Tuhan. Konsep tentang Tuhan itu sangat abstrak sekali. Tetapi pemahaman anak-anak itu pada umumnya bersifat konkret. Contohnya begini, kalau dalam agama Islam itu digambarkan diberikan pelajaran Allah itu maha besar, ya, maha besar ya. Nah maka gambaran kognitif di anak itu besar itu seperti raksasa gede begitu ya, besar, kepalanya besar, tangannya besar, kakinya besar dan sebagainya. Oh gitu, Tuhan itu maha besar badannya yang dilihat seperti itu. Nah, dan memang banyak penelitian, termasuk penelitian di Barat ya, di kalangan anak-anak yang beragama Kristiani, itu gambaran Tuhan itu adalah seperti manusia yang sudah tua ya,
sudah tua, kemudian ada di langit, pakai berjenggot, kemudian melihat manusia di bawah seperti itu. Nah itu memang gambaran secara umum, jadi tidak hanya di kalangan anak-anak Kristiani, anak-anak Muslim juga begitu. Kadang-kadang ada gambaran bahwa Tuhan itu seperti orang tua, ya, digambarkan seperti itu. Jadi ada penelitian kecil di kelas itu, saya minta mereka menuliskan bagaimana gambaran Tuhan pada waktu kamu masih kecil, ya. Ada yang menggambarkan itu Tuhan itu seperti superhero, ya, seperti apa itu kalau Superman, terus apa? Superman, ya, Batman atau Hulk, ya, yang mungkin kalau yang besar kan Hulk. Iya, jadi orang-orang yang kenapa sangat bisa menolong orang, baik, kemudian punya kekuatan supranatural, dan seperti itu. Power Rangers, ada yang banyak yang mengatakan Power Rangers dan sebagainya. Jadi gambaran anak-anak seperti itu. Nah ini yang sangat penting, konsekuensi daripada pemahaman seperti ini. Itu seringkali anak-anak itu bertanya kepada orang tuanya, ya. Itu mungkin Mbak Lulu juga banyak ditanya anaknya yang umur 3-4 tahun, ya. Itu apa pertanyaan yang sering-sering ditanyakan oleh anaknya? Ya Tuhan tuh kenapa sih kok nggak kelihatan kayak gitu. Nah sering begitu. Kadang Tuhan itu kok nggak kelihatan. Tuhan itu di mana rumahnya? Tuhan itu laki-laki atau perempuan? Ya, betul. Macam-macam. Nah, biasanya orang tua sangat kebingungan untuk menjawab seperti itu. Ya, nah jadi kalau seperti itu orang tua tentu saja diharapkan tidak mematikan pertanyaan anak. Jadi pertanyaan-pertanyaan seperti itu sifatnya pertanyaan untuk ingin mengetahui. Jadi karena curiosity saja, bukan mempertanyakan. Nah ini ini beda. Ya, penting gini Pak. Ya, kalau mempertanyakan itu nanti pada usia remaja muncul mempertanyakan. Kalau masih anak-anak itu masih bertanya saja. Bertanya saja. Sehingga itu tidak perlu dimatikan. Ya nanti dijawab misalnya saja. Nanti kalau kamu sudah besar nanti bisa tahu. Nah seperti angin misalnya, ya. Angin itu kan nggak kelihatan, ya. Angin itu ya Tuhan itu nggak kelihatan, tapi ada gerakan angin, orang roh dari mana. Atau listrik, ya. Nah, listrik itu nggak kelihatan, tapi begitu. Nah bisa saja Nah, tetapi memang di dalam ajaran agama Islam terutama itu kalau anak bertanya macam-macam begitu, nanti akhirnya kita kembalikan kepada ajaran agama bahwa kita itu sebaiknya memikirkan tentang makhluk Tuhan, ciptaan Tuhan, bukan bertanya tentang Tuhan itu sendiri. Ya itu orang dewasa saja nggak mungkin bisa itu. Nah paling tidak dengan seperti itu, insya Allah nanti bisa mereka paham. Jadi anak-anak ya. Jadi supaya pendidikan agama kita itu juga ada aspek psikologisnya. Ya. Nah kemudian yang menarik lagi ya, sekarang masuk masa remaja. Ya. Jadi kalau ketika masa anak-anak mereka itu ikut saja dengan orang tua, ya apa saja, dan kalau ada bertanya itu ingin tahu. Ya. Tapi di masa remaja ketika anak sudah mulai masuk kepada secara kognitif itu berpikir formal operasional itu dalam teorinya Piaget itu, kemudian sudah berpikir abstrak, berpikir kritis, ya. Nah di situ mereka mulai mempertanyakan juga mengapa kok kita itu sholat itu harus 5 waktu misalnya orang Kristen, mengapa kok tuh Yesus itu disalib misalnya saja, mengapa kok ini. Nah mulai ada pertanyaan-pertanyaan, mempertanyakan apa betul yang masuk surga itu hanya orang Islam saja, hanya orang Kristen saja, dan sebagainya. Nah kalau seperti itu, Tuhan itu tidak adil, ya. Kenapa kok menciptakan? Nah akan banyak pertanyaan-pertanyaan seperti itu, ya. Itu terutama di masa remaja.
Sehingga konsekuensinya ketika pendidikan agama di masa remaja, maksudnya mulai SMA, perguruan tinggi, itu akan lebih bagus itu kalau disertai dengan pemikiran-pemikiran logis, pemikiran-pemikiran saintifik, ya, bukti-bukti dan sebagainya. Itu akan bukan hanya sekedar dogma-dogma. Ya. Kalau masa kanak-kanak itu dia masih ikut saja, tapi kalau ini enggak. Bahkan ada satu fenomena yang menarik, yaitu di kalangan anak muda remaja itu yang namanya religious doubt, keraguan-raguan beragama. Dia konflik beragama, jadi mulai tidak percaya, bahkan ada yang sampai akhirnya itu dia merasa bahwa Tuhan itu tidak ada. Ya, akhirnya dia menjadi ateis. Ya, nah ini saya kira banyak sekali sekarang ya anak-anak remaja yang mulai berpikir ke sana. Nah ini saya kira nanti perlu untuk bagaimana pendidikan agama itu sesuai dengan masa perkembangan remaja, masa perkembangan kognitifnya. Ya, betul. Ya. Terima kasih, Prof. Ya. Nah, ada satu fenomena lagi ini sebelum masuk tapi yang lain. Nah, di masa remaja ini juga ada satu fenomena yang namanya itu juga fundamentalisme beragama. Baik. Ya. Nah, ini pada anak-anak muda sangat banyak sekali, ya. Dan sekarang itu masalah ini termasuk masalah yang serius untuk di masyarakat Indonesia, ya. Ya, betul. Ya. Nah, ini terkait dengan isu-isu terorisme, fundamentalisme, eksklusivisme dan sebagainya. Itu banyak kajian-kajian teman-teman di UIN itu banyak seperti itu. Nah, aspek psikologisnya seperti apa ini? Nah, ini juga dikaji di dalam psikologi agama ini. Nah, yang pertama itu fundamentalisme beragama ini bisa dilihat dari jadi kalau tadi itu ada yang sangat meragukan dengan agama, tapi ada juga yang kemudian itu mengalami semacam konversi agama, pindah agama. Kalau konversi agama itu pindah agama. Tapi ada juga yang mengalami ini transformasi agama. Nah, transformasi agama itu yang dulunya itu tidak sholat, yang dulunya itu tidak peduli dengan agama, tiba-tiba menjadi orang sangat religius sekali. Ya. Jadi sangat religius sekali, sangat taat sekali. Nah, ini akhirnya kemudian dia sangat agak sedikit ekstrim di dalam memahami agama itu. Jadi ada yang mungkin memahami agama secara letterlek. Letterlek apa adanya, sehingga kemudian muncul perilaku yang merugikan masyarakat kita seperti terorisme ini. Apakah bisa dikatakan yang mengalami kecenderungan semacam itu karena berusaha mengubur segala keingintahuannya, keingintahuannya begitu ya, atau karena beranggapan bahwa kalau saya banyak mempertanyakan, banyak penasaran begitu ya, saya akan salah, kemudian akhirnya mendogma, bisa saja menekankan pada bagian dogmanya. Iya, betul Mbak Elu. Jadi bisa saja karena dia sudah tidak mau lagi mempertanyakan seperti itu, kemudian sudah ikut apa adanya. Ya, secara letterlek saja begitu. Nah, sehingga seperti contohnya itu sebenarnya kalau hal seperti itu di dalam ajaran agama Islam, kalau di dalam konteks agama Islam itu ada sebuah hadis tentang ini peringatan Rasulullah terhadap kelompok orang-orang pada masa itu yang mereka itu menurut Rasulullah itu membaca Al-Quran tapi hanya sampai di kerongkongannya saja gitu. Itu ada juga ya, itu dasarnya itu dulu juga ada. Jadi memahami secara hanya kognitif saja, tidak sampai ke dalam hati ya. Kerongkongan itu di sini, tidak sampai ke dalam hati, penghayatan sungguh-sungguh dan sebagainya. Nah, ada lagi menarik yang aspek psikologis yang lain ya.
itu terkait dengan perspektif keberagamaan ekstrinsik dan keberagamaan intrinsik. Nah, ini teorinya dari Alport. Jadi Alport itu membagi orientasi beragama manusia itu, orang-orang itu ada yang orientasinya ekstrinsik dan orientasinya intrinsik. Kalau ekstrinsik itu biasanya mereka itu beragama itu dengan motivasi dari luar, ya misalnya saja supaya dia itu mendapatkan sesuatu, supaya dia itu terkenal, supaya dia itu menjadi ini, kemudian melakukan kegiatan-kegiatan keagamaan. Tapi yang intrinsik itu betul-betul dia motivasinya dari dalam dirinya sendiri. Dia ingin melaksanakan sungguh-sungguh. Kita ingin menghidupkan agama supaya betul-betul tumbuh di dalam dirinya. Itu intrinsik. Nah, yang menarik itu penelitian mahasiswa saya yang saya bimbing terkait fundamentalisme beragama itu, ada yang menyebutkan bahwa psikolog mereka itu fundamentalisme beragamanya tinggi, tetapi dan kemudian orientasi beragamanya ekstrinsik. Oh, baik. Ya, temuan menarik ya. Nah, ini yang tadi sesuai dengan hadis Nabi itu tadi ya, misalnya itu dia hanya sampai di sini saja, tidak sampai ke dalam. Ya, itu. Tapi ada juga penelitian yang lain itu sebenarnya mereka intrinsik ya. Jadi ada hubungan korelasi yang signifikan antara fundamentalisme beragama pada orang-orang yang orientasi beragamanya intrinsik. Jadi lebih tinggi. Jadi ini menjawab pertanyaan ada sebagian. Jadi kalau di Gebiahuyah istilahnya itu disamakan bahwa orang yang fundamentalisme beragama itu ada unsur dari luar ya. Itu ada yang menunggangi, ada ini. Itu sebenarnya hanya sebagian, ada memang, tapi ada sebagian yang betul-betul motivasinya intrinsik, ingin menjalankan ajaran agama. Ya, betul. Berdasarkan berdasarkan pemahaman yang betul, berdasarkan pemahamannya. Ya. Kemudian ada satu lagi penelitian terkait gaya kognitif ya. Gaya kognitifnya, cara dia berpikir dan mengambil keputusan. Ya, jadi di situ dalam teori itu disebutkan ada gaya kognitif analitik dan gaya kognitif intuitif. Gaya kognitif intuitif itu adalah orang yang pada umumnya hanya melihat sekilas, kemudian membuat kesimpulan. Ya. Sedangkan yang gaya kognitif analitik itu dia berpikir dulu, ditelusuri dulu, dicermati dulu, baru membuat keputusan. Nah itu ada tesnya. Jadi mahasiswa yang saya bimbing itu dia memberikan tes dengan tes matematik. Ini kalau seperti ini dijumlah ini, kemudian ini ada yang dikecoh. Kelihatannya ini jumlahnya 10 ya. Tapi padahal kalau ditelusuri lagi ini, oh, ini bagian ini kayak mengkecoh ini sebenarnya yang betul itu adalah 15 misalnya. Jadi orang yang berpikir intuitif itu langsung saja melihat, langsung membuat kesimpulan, seperti ini. Tapi yang analitik itu dicermati betul-betul, nah kemudian baru menyimpulkan. Nah demikian sehingga kemudian di situ orang digambar dan kemudian dihubungkan dengan fundamentalisme beragama ini. Nah orang-orang yang fundamental beragama tinggi itu cenderung untuk berpola berpikirnya itu gaya kognitifnya itu sifatnya intuitif, kurang analitik. Ya, kalau analitik dicermati ini belum itu dia, oh ya begini ya, seperti itu. Itu saya kira sangat relevan sekali untuk kita diskusikan, terutama dalam situasi sekarang ini. Jadi ada penelitian dari
UIN Jakarta itu yang menunjukkan bahwa banyak kaum muda itu sikapnya itu fundamental. Jadi hampir sekitar 70%. Wow, jumlah yang besar mereka itu sekali. ya sikap fundamentalnya sangat tinggi sekali. Meskipun dalam perilakunya itu ternyata menunjukkan sekitar 40% itu mereka toleran. Ya. Jadi memang toleransinya juga tinggi. Ya, toleransi tinggi tapi fundamentalismenya juga tinggi. Ya, artinya fundamental dalam perilaku ya. Dalam pemikiran itu tapi dalam perilakunya toleran. Jadi artinya begini, ini bisa menjadi potensi ya. Sikap fundamental seperti ini harus dicermati betul. Nah, ini bisa menjadi kalau nanti soal taat ya bisa saja ini menjadi perilaku. Sikap fundamental itu menjadi perilaku yang kemudian ekstrem jadi ini dan sebagainya, dan itu yang perlu secara kontekstual di masyarakat Indonesia. Ya, betul menarik sekali. Ya. Ini karena kita ada 3 buku lagi, tapi saya ada pertanyaan ini terkait dengan buku Psikologi Agama dan Kesehatan Mental, ini berkaitan dengan kesehatan mental. Belakangan ini concern masyarakat atau mungkin perhatian masyarakat pada kesehatan mental sepertinya mulai tumbuh gitu ya, Prof. Nah, ada isu yang belakangan muncul itu adalah depresi. Tidak jarang kita menyatakan ada statement bahwa orang yang depresi itu berarti orang yang tidak punya iman gitu ya. Nah, ini kalau barangkali mungkin diulas dalam buku ini, Prof, apakah memang semacam itu begitu atau bagaimana penjelasannya gitu? Ya. Jadi memang banyak penelitian yang menyebutkan bahwa agama itu dapat menjadi salah satu bentuk terapi, ya terapi sebagai terapi, terapi bagi berbagai bentuk gangguan jiwa, gangguan mental, ya. Nah, salah satu bentuknya itu misalnya saja di reframing kognitif. Reframing kognitif. Jadi kalau orang yang beragama misalnya saja dia mengalami situasi stres, ya. Kemudian dia tidak hanya berpikir tentang stresnya itu atau permasalahannya itu, tetapi dia itu kemudian berpikir ditransendensikan. Ini barangkali adalah suatu ujian bagi saya. Jadi akhirnya dia bisa pasrah, sikapnya menerima, menerima kondisi ini. Bahkan kemudian kalau dia itu punya pemahaman dan amalan agama yang baik, dia akan berpikir ternyata masih banyak hal-hal yang harus disyukuri. Ya, selain dari masalah saya itu ternyata saya itu masih bisa bernafas, masih bisa makan dengan ini meskipun nggak enak kalau depresi ya. Tapi itu masih ada lihat bisa melihat. Nah, itu nanti memang nyambung dengan terapi-terapi yang dikembangkan di Barat. Ya, ada ACT, acceptance commitment therapy, itu ada juga seperti itu. Bahkan sekarang ini yang sangat terapi yang sangat populer saat ini itu adalah yang namanya terapi mindfulness. Nah, mindfulness itu bagaimana orang bisa menghayati, menyadari seluruh apa yang dia lakukan dan terjadi pada dirinya. Seperti misalnya masa depresi, dia itu tahu, saya itu merasakan di dada saya nggak enak, terus badan saya tegang seperti, dirasakan seperti itu. Pikiran saya itu selalu hal-hal yang negatif muncul, jangan-jangan begini, jangan-jangan begitu. Nah, terapi mindfulness itu kalau ditelusuri lebih dalam itu sebenarnya berasal dari tradisi agama Buddha. Ya, jadi itu ada meditasi mindfulness di dalam tradisi agama Buddha. Ya, kemudian orang-orang Barat, psikolog
Barat itu menggali, kemudian ternyata dijadikan sebagai sebuah terapi psikologis. Itu sekarang banyak sekali. Oke. Jadi kaitannya ini berarti ya agama bisa jadi dikembangkan sebagai satu terapi begitu ya, terapi yang berbasis agama atau spiritualitas gitu ya untuk menangani masalah kesehatan mental. Baik, terima kasih. Nah, ini rasanya sangat menarik ya diskusi di satu buku saja ini, baru satu buku sudah sangat menarik. Tapi kita harus beralih ke buku kedua ini ya. Buku kedua adalah ya psikologi pikir, studi fenomenologi pengalaman transformasi religius. Ini dari judulnya sudah sangat luar biasa. Saya akan mengulang pertanyaan ya berkaitan dengan latar belakang nih Prof, latar belakang dari penyusunan buku tersebut. Terima kasih Mbak Lulu. Jadi buku ini psikologi pikir, studi fenomenologi pengalaman transformasi religius. Jadi ini adalah hasil tesis saya. Jadi tesis master saya itu saya terjemahkan dalam bahasa Indonesia, kemudian saya beri judul ini. Jadi makanya itu ada studi fenomenologi. Jadi karena waktu itu saya menggunakan pendekatan fenomenologi. Ini pada waktu kalau dibicara tentang fenomenologi, ini saya waktu pertama kali mengenal fenomenologi. Karena pembimbing saya itu ahli fenomenologi penelitiannya. Saya belajar dari fenomenologi bagaimana ini. Dan alhamdulillah sekarang di Indonesia dan terutama di Fakultas Psikologi UGM ini pendekatan ini banyak dipakai. Dan waktu itu saya belajar betul-betul memang agak berat awalnya, tapi lama-lama bisa dipahami. Nah, itu kaitannya dengan studi fenomenologi. Kemudian topiknya itu terkait dengan pengalaman transformasi religius. Jadi ini termasuk pengalaman beragama. Jadi salah satu bagian daripada kajian psikologi agama yaitu pengalaman-pengalaman beragama. Persis seperti dalam bukunya William James tadi yang saya sebutkan, itu The Varieties of Religious Experiences. Berbagai macam bentuk pengalaman-pengalaman beragama. Itu William James. Nah, di sini saya mencoba kalau William James itu subjeknya adalah tokoh-tokoh agama, terutama tokoh-tokoh agama dari Kristiani ya. Nah, maka saya ingin mencoba bagaimana sih variasi pengalaman beragama pada orang-orang yang melaksanakan zikir. Ya, jadi ada inspirasi juga dari William James seperti itu. Nah, jadi yang saya maksud di sini zikir itu tidak hanya sekedar zikir seperti orang Islam setelah selesai sholat itu baca subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar itu tiga kali. Itu kalau saya itu adalah zikir ibadah. Zikir ibadah untuk kita laksanakan seperti itu. Tapi kalau zikir khusus, ini saya katakan zikir khusus, itu dengan intensitas yang tinggi dan dengan teknik secara psikologis. Ya. Nah, tekniknya itu biasanya dipelajari di dalam tradisi tarekat. Ya, dan tarekat itu banyak mengajarkan atau memberikan pelajaran tentang bagaimana cara supaya orang berzikir, misalnya zikir kemudian bisa betul-betul masuk ke dalam hati, bisa merombak diri sendiri, makanya namanya transformasi. Jadi ketika orang melaksanakan zikir dengan teknik yang spesifik seperti itu efeknya menjadi sangat luar biasa. Jadi ada transformasi beragama, transformasi religius seperti itu. Jadi itu memang tekniknya biasanya dipelajari di dalam tarekat ya. Misalnya saja dan zikirnya macam-macam. Ada tarekat yang menggunakan zikir dengan menggunakan la ilaha illallah. Ya, ada juga yang menggunakan zikir dengan asmaul husna. Ya, maksudnya ya Rahman, ya Rahim, ya Malik, ya Kudus. Itu nama-nama Allah ya. Ya. Jadi memang buku ini memang konteksnya itu pengalaman beragama seperti dalam psikologi agama secara umum, tapi spesifik pada orang Islam.
subjeknya orang Islam yang melaksanakan zikir dengan cara khusus itu. Dan ternyata memang betul, menurut dari hasil penelitian saya itu, saya telusuri, mereka punya pengalaman yang luar biasa. Sampai kemudian mengalami transformasi perubahan dalam kehidupan beragama itu tadi. Nah, kalau saya ringkas, pengalaman mereka itu bisa bersifat pengalaman yang sifatnya kaitannya dengan fisik, ya. Nah, jadi ada unsur fisiknya juga. Efek dari zikir dengan teknik seperti itu, dan teknik ini semuanya didasarkan kepada ajaran agama, ya. Jadi agama ada jelas hadisnya seperti itu. Dan efeknya mulai dari fisik, psikologis, ada sosial, ada spiritual. Dan itu di dalam buku itu ada ada 9 partisipan. Itu luar biasa pengalaman mereka itu. Yang sifatnya fisik, ya, tadi itu ya, mulai dari kesembuhan dari penyakit. Ya. Wow. Jadi setelah dia melaksanakan zikir itu ada yang kemudian dia penyakit kulitnya itu hilang. Ya, wow, penyakit kulit ada kemudian setelah melaksanakan zikir dengan teknik tertentu itu penyakit hilang. Kemudian ada yang penyakitnya asma, ya, asma. Maka hilang penyakitnya. Bahkan kemudian ada satu partisipan itu yang membuat ada, ya, istilahnya membuat homonim. Homonim itu artinya satu katanya sama tapi maknanya beda. Homonim. Ya. Nah, contohnya begini yang dikatakan oleh partisipan saya. Saya itu kalau zikir asmanya hilang. Tapi kalau asma Allahnya itu hilang, maka asma saya kumat. Oh, baik. Paham maksudnya? Ya, baik. Jadi menarik. Asma di sini itu yang pertama itu kalau zikir asmanya hilang, itu artinya asma penyakit. Ya. Penyakitnya asmanya hilang. Tapi kemudian kalau dia asma Allah itu, asma itu namanya nama Allah itu hilang dari hati saya, maka asma saya, penyakit asma saya itu timbul lagi. Itu menarik. Ada partisipan yang membuat homonim. Bahkan kemudian ada partisipan yang merasakan dia itu zikir, seluruh tubuhnya itu berzikir. Ya. Jadi ketika dia sholat, dia kaget sekali ketika membaca surat Al-Fatihah itu ternyata tidak hanya mulutnya saja membaca Al-Fatihah, itu seluruh tubuhnya itu ikut membaca surat Al-Fatihah itu. Nah, ini pengalaman-pengalaman yang sifatnya hubungannya dengan fisik, ya. Fisik, ya. Kemudian ada yang psikologis, yang kaitannya dengan psikologis itu misalnya saja dia punya masalah, kemudian setelah zikir, kemudian masalah itu bisa terselesaikan. Dia mengatakan itu diselesaikan oleh Allah. Bahkan kemudian ada yang membuat teknik begini, teknik konsultasi, ya, konsultasi kepada Allah, tetapi lewat Al-Quran. Jadi kemudian dengan berzikir, kemudian dia membuka ayat Al-Quran secara random, begitu dengan teknik. Dan kemudian ternyata ayat yang dibaca itu persis sekali dengan yang permasalahan yang dihadapi. Jadi itu masalah psikologi. Kemudian ada kaitannya dengan pengalaman sosial. Ya, sosial itu contohnya perubahannya. Kalau dulu sebelum ikut melaksanakan zikir, dia itu orientasinya itu dalam beragama itu orientasi sosial. Contohnya orientasi sosial itu dia fanatik kelompok. Jadi kelompoknya itu dibela mati-matian. Tapi dia sendiri mengaku, saya dulu itu fanatik betul. Kalau orang saya akan membela betul kelompok saya. Meskipun pada waktu itu saya sholat, saya sering bolong-bolong. Gitu. Nggak sholat. Tapi kalau agamanya atau kelompoknya dia mati-matian membela. Nah, itu jadi agama secara sosial.
Tapi kemudian setelah dikir dia betul-betul dalam beragama itu betul-betul ada unsur transendental itu. Kemudian yang terakhir, yang paling kaitannya dengan pengalaman-pengalaman spiritual, ya, tadi ada pengalaman fisik, pengalaman psikologis, pengalaman sosial, pengalaman spiritual ini yang kadang-kadang sifatnya kontroversi. Karena dengan cara berzikir seperti itu, ya, itu dengan cara berzikir khusus, ya, sesuai dengan yang diajarkan oleh pembimbing atau guru, kan itu, dia bisa memiliki pengalaman-pengalaman spiritual yang dianggap sering tidak masuk akal, ya. Seperti misalnya saja dia bisa merasakan ada kehadiran makhluk-makhluk halus yang lain, misalnya. Ketika dia sedang sholat, merasa dia di belakang itu ada orang yang ikut sholat, misalnya. Seperti itu. Kemudian kadang-kadang dia seperti mendengar ada bisikan, ya, seperti bisikan ketika dia mau melakukan sesuatu, dia ada, jangan ikut dulu, misalnya saja. Contohnya ada orang yang naik pesawat, gitu ya, kan mau naik pesawat, kemudian ada bisikan, ditunda dulu. Nah, kemudian dia ditunda, ternyata pesawatnya itu jatuh, betul. Nah, seperti itu. Jadi seperti mendengar dan ada bahkan melihat hal-hal yang sifat makhluk-makhluk yang spiritual seperti itu kalau dalam perspektif psikologi transpersonal itu suatu hal yang biasa, banyak ditemukan dalam agama-agama lain. Jadi itu namanya pengalaman altered states of consciousness. Kesadaran yang berubah. Kemudian seperti itu. Ada juga yang merasakan ketika zikir itu seperti perasaan terbang. Dia seperti pernah terbang. Dia bisa melihat dirinya sendiri sedang zikir, ya. Kemudian ada juga yang merasakan seperti nembus ke bumi. Wow. Ya, dia itu merasakan sedikit terus kusuk, seperti tubuhnya menembus ke bumi dan dia di situ di bumi. Kemudian dia melihat ada alam lain dan dia bertemu dengan kakeknya, dengan orang neneknya yang sudah meninggal dan sebagainya. Tapi kemudian dia kembali lagi, ya, kembali normal. Nah, itu pengalaman altered states of consciousness itu yang digali dalam buku keempat itu, terapi ru'yah. Judulnya apa kembali ya? Ya, buku 3 mungkin ya, Pak. Terapi ru'yah. Ketiga ya, betul. Ya. Buku 3. Terapi ru'yah dan kesadaran yang berubah. Gitu. Nah, kesadaran yang berubah. Ya, jadi pengalaman-pengalaman tadi, kesembuhan, pengalaman spiritual dan sebagainya itu bentuk dari pengalaman yang berubah, kesadaran yang berubah, altered states of consciousness, ya, yang di luar kehidupan yang dari kesadaran sehari-hari, Dan ini saya kira dan itu kalau terapi ru'yah itu ternyata ayat-ayat membaca Quran, baik membaca maupun mendengarkan Quran itu bisa juga kalau dihayati betul bisa sampai pada pengalaman. Bahkan dalam buku itu, ini buku terapi ru'yah ini adalah buku dari tesis mahasiswa yang saya bimbing. Jadi dia modelnya, metodenya mirip dengan metode yang saya lakukan, tapi tekniknya dia tidak zikir, tapi terapi ru'yah. Ya, ru'yah, dibacakan Al-Quran sebagainya. Oke, saya kira itu buku kedua sekaligus. Ya. Ketiga tadi ya, sedikit ketiga itu nanti bisa dibaca lebih detail. Ya, terima kasih Pak. Ya. Selanjutnya kita beralih kepada buku keempat ya, ini juga istimewa ini ya, karena ini adalah semacam kumpulan pemikiran guru besar UGM begitu dengan tajuk Menuju Indonesia Emas, Indonesia Maju 2004 ya. Menuju Indonesia Maju 2045 begitu. Nah, dan di buku ini Bapak juga sebagai editor buku tersebut begitu. Dan juga sekaligus menulis editor khusus bidang sosial humaniora. Baik. Jadi itu programnya Prof. Kun dulu waktu menjadi ketua DGB itu menulis
ada 4 bidang. Jadi ada bidang saintek, bidang kesehatan, kemudian bidang pertanian, dan bidang sosial humaniora. Nah, saya menjadi editor di buku pemikiran guru besar UGM itu di bidang sosial humaniora. Ya. Ya. Gitu. Nah, dan kalau diamati juga Bapak sebagai salah satu penulis dalam salah satu bab. Nah, ada judul yang menarik di situ, ada Faktor Spiritualitas di Era Indonesia Emas, begitu. Ini judulnya ini bagus sekali, Pak. Dan ada semacam pemikiran yang mendalam gitu ya yang Bapak sajikan di situ. Kalau tidak salah di sini ada konsep spiritualitas sebagai sebuah kesadaran. Mungkin tadi nyambung juga yang tadi ya, kesadaran nyambung juga kalau ini konsep spiritualitas sebagai sebuah kesadaran. Barangkali bisa dijelaskan lebih detail Bapak mengenai hal tersebut. Ya, terima kasih Mbak Lul. Jadi ini memang hasil perenungan saya tentang setelah bertahun-tahun mengkaji tentang agama dan spiritualitas itu. Khususnya tentang spiritualitas di sini memang sangat penting sekali. Nah, kemudian sini saya mencoba untuk mengemukakan sebuah konsep spiritualitas sebagai sebuah kesadaran. Nah, kalau boleh saya share screen dulu supaya ini ada karena konseptual akan lebih mudah untuk dipahami ya. Saya share screen dulu. Ini yang tadi ya, diskusi yang kita butuh, yang kita launching. Belum bisa. Belum bisa loh ya. Oh ya, ini belum baru mulai. Masih berproses. Ya, jadi ini saya membuat konsep spiritualitas sebagai sebuah kesadaran itu dalam bentuk gambar lingkaran dan segitiga. Ya. Nah, gambaran ada lingkaran kecil dan lingkaran besar yang melingkupi segitiga itu. Ya. Nah, lingkaran besar, lingkaran kecil itu artinya ini menggambarkan kesadaran ketuhanan. Baik yang lingkaran kecil maupun lingkaran besar itu adalah kesadaran ketuhanan. Nah, kesadaran ketuhanan itu menjadi dasar dari kesadaran-kesadaran yang lain. Maka itu diwujudkan dalam lingkaran kecil. Lingkaran kecil itu artinya kesadaran Tuhan, kesadaran ketuhanan sebagai fondasi dari kesadaran-kesadaran lain. Kemudian lingkaran yang besar itu artinya kesadaran ketuhanan itu melingkupi kesadaran-kesadaran yang lain. Nah, jadi ini spiritualitas itu memang kalau dalam konsep ini itu tidak bisa dilepaskan daripada agama juga. Jadi ini ada agak menyimpang sedikit. Itu sekarang itu ada kecenderungan itu terutama di beberapa kelompok masyarakat Barat itu yang mereka itu sangat spiritual, tetapi mereka menolak agama. Ya, jadi spirituality yes, religion no. Nah, ini kita di Indonesia, masyarakat Indonesia, saya kira tidak sesuai dengan sila pertama ketuhanan yang Maha Esa. Jadi tetap kita itu di dalam ketuhanan, ya, ketuhanan yang Maha Esa itu sebagai landasan, tapi ketuhanan yang Maha Esa itu dalam konsep agama juga melingkupi semua kesadaran. Kemudian sisi segitiga AB ini adalah kesadaran diri. Penting sekali bahwa manusia itu harus menyadari dirinya sendiri, memahami dirinya sendiri. Ya. Seperti filsuf besar Yunani Plato itu menyebutkan kenalilah dirimu sendiri. Ya, itu sudah mengenal diri sendiri itu sangat penting sekali. Ya, sebagai landasan untuk kehidupan kita ya mulai dari fisik, kesadaran fisik, saya itu punya tubuh seperti ini, saya seperti keterbatasan saya, mungkin kelebihan saya seperti ini.
Bahkan sampai kesadaran yang lebih tinggi lagi, saya ini di dunia ini mau apa toh sebenarnya. Saya itu tujuannya apa? Saya hidup di dunia ini seperti itu. Nah, kemudian sisi kedua AC ini kesadaran kemanusiaan. Jadi kita itu manusia itu tidak bisa hidup sendirian. Kita itu di sini hidup bersama-sama dengan orang lain. Dan orang lain itu aneka ragam. Aneka ragam dari segi fisiknya, sosial, ekonomi, dari segi agama juga aneka ragam. Nah, sehingga orang yang memiliki kesadaran spiritual dalam aspek kemanusiaannya, dia bisa memahami aneka ragam suku, bangsa, agama itu bisa diterima dengan sepenuh hati. Nah, yang terakhir, yang segitiga sisi BC ini, kriteria BC itu adalah kesadaran alam, bahwa manusia ini juga tidak bisa hidup, dan manusia itu memang hidupnya di alam sekitar, di alam dunia ini. Di situ ada lingkungan kita, itu ada tumbuh-tumbuhan, ada binatang, ada makhluk-makhluk lain. Nah, ini harus kita sadari bahwa mereka itu bagian daripada kehidupan kita. Sehingga misalnya saja kalau ada hewan dimasuk, misalnya saja curu atau cecak di rumah kita, itu tidak perlu kita bunuh ya. Ada curu takut langsung dibunuh ya. Jangan, itu kan makhluk seperti kita, mereka punya hidup sendiri. Diusir saja ya. Ayo kamu jangan tinggal di sini, kecuali kalau binatangnya itu berbahaya, ada ular atau ada apa. Nah, kalau terpaksa harus. Tapi kalau bisa diusir saja. Nah, itu artinya kesadaran bahwa kita itu bagian daripada alam. Ya, bagian alam. Bahkan ada yang sangat ekstrim itu, ini spiritualitas yang tinggi, ekstrim ya. Ini saya ada yang kalau ada nyamuk itu tidak dibunuh, dibiarkan saja, ayo silakan kalau mau makan. Kalau enggak gigit, makan dari mana nyamuk itu? Ya, ini mungkin agak ekstrim ya. Kalau yang agak logis ya, nyamuk itu kan juga ada penyakitnya ya, bunuh aja. Tapi asal bunuhnya enggak menyiksa. Enggak menyiksa seperti itu. Jadi kita itu bagian daripada alam dan sebagainya. Nah, kemudian yang lebih tinggi lagi, bahwa kita itu hanya makhluk yang tinggal di bumi. Kita sadar bahwa alam semesta itu sangat luas sekali. Ada planet-planet, ada galaksi, ada luar biasa. Kita itu sangat kecil sekali di dalam dunia, sehingga kita betul-betul harus menyadari bahwa kita itu adalah bagian daripada alam semesta. Wah, menarik ya. Itu konsep yang saya ajukan. Nah, ini mungkin memang masih perlu mungkin kritik, saran dari teman-teman semuanya, saya kira akan bisa. Ya. Baik. Nah, mungkin ya, silakan Mbak. Maaf. Ya, barangkali saya akan tadi Bapak menyampaikan bahwa Bapak menyebutkan dalam konteks Indonesia juga begitu ya. Ya. Kalau teori yang Bapak sampaikan tadi ini relevansinya ya dengan Indonesia seperti apa Bapak, kondisi Indonesia terkini? Ya, nah jadi seperti tadi itu salah satu yang pertama sekali bahwa Indonesia itu sudah menempatkan agama dan spiritualitas itu di sila pertama yang paling dasar, yang paling tinggi, sila ketuhanan yang Maha Esa. Jadi ini kita tidak bisa sembarangan. Nah, sayang sekali oleh karena itu psikologi perlu berperanan. Bagaimana ini masalah agama dan spiritualitas itu dalam perspektif psikologi, dan juga bagaimana peranan daripada psikologi untuk kehidupan beragama di Indonesia itu supaya lebih meningkat, yang betul-betul ada unsur psikologisnya itu. Nah, contohnya misalnya saja ya,
tadi diskusi terkait dengan fundamentalisme beragama tadi. Ya, betul. Ya, itu sebagian karena tadi itu fokusnya itu adalah pada pemahaman keagamaan. Ya, agama. Jadi fokusnya itu ke agamanya, belum spiritualitasnya. Ya, belum spiritual. Jadi hanya yang penting saya menjalankan ajaran agama. Ini begini harus begini dan sebagainya itu. Tapi dia kesadaran spiritualisnya masih belum muncul bahwa kita itu makhluk bersama-sama dengan manusia lain. Manusia lain itu ada berbagai macam suku, ras, agama juga berbagai macam. Kita hidup ini bersama-sama dan sebagainya. Nah, kesadaran seperti itu yang belum, sehingga sangat diperlukan sekali di Indonesia itu kita tidak hanya fokus kepada pendidikan agama, tapi juga perlu mulai dipikirkan bagaimana pendidikan spiritual, pendidikan spiritualitas ini. Jadi kalau misalnya saja contohnya di anak-anak SD pendidikan agama itu tidak hanya diberikan pendidikan agama sifatnya itu ini boleh, ini tidak boleh, larangan, bagus boleh, tetapi juga mulai ditumbuhkan rasa spiritualitasnya. Contohnya ya, penumbuhkan cara spiritualitas dalam bagi anak-anak itu, misalnya mereka mulai diminta untuk berdoa ya sesuai dengan bahasa mereka sendiri. Ya, kalau biasanya kan kita anak-anak itu diajari doa itu doa yang baku, doa yang formal, doa mau makan, doa mau tidur, doa ini itu bagus, itu tetap, tetapi harus ada disertai juga ada doa yang personal, hubungan dengan Tuhan. Doa, silakan kamu berdoa sesuai dengan bahasamu sendiri. Nah, itu ya Allah, saya begini. Nah, itu sudah mulai menumbuhkan spiritualitas. Oh, baik, menarik. Itu kemudian dia juga mulai diajari tidak hanya masalah hukum-hukum agama, tapi kembali lagi kepada alam semesta. Dan itu saya kira sudah mulai banyak dilakukan. Itu perlu sekali ya. Itu pendidikan spiritualitas untuk anak-anak dan remaja ya. Saja itu anak remaja beda lagi, nanti remaja itu misalnya saja selain tadi itu kayak masalah agama, konflik agama, religius dan sebagainya. Nah, ini sisi spiritualitas remaja itu juga perlu dikembangkan. Remaja itu sangat spiritual. Contohnya misalnya saja sebenarnya misalnya mereka senang sekali dengan dekat dengan alam. Nah, naik gunung, pergi ke sini. Tapi tidak hanya sekedar itu saja, tapi ada unsur spiritualitasnya juga dikembangkan. Menarik. Itu ya. Jadi memang kita perlu memikirkan tentang bagaimana pendidikan agama itu tidak hanya melulu agama saja, tapi agama yang ada juga unsur spiritualitasnya. Nah, itu saya kira bisa digunakan, misalnya saja konsepnya Al-Ghazali ya, kalau dalam agama Islam itu konsepnya Al-Ghazali tentang pembersihan hati, tazkiyatun nafs. Nah, tazkiyatun nafs. Karena saya itu bukan pesantren, Pak Lulu yang pesantren. Tazkiyatun nafs gitu ya. Karena penggemarnya Pak Ghazali juga, Pak. Iya. Nah, itu ada misalnya tahap tahole, pembersihan, tahap tahale, tahap memasukkan hal-hal yang positif, kemudian tahap tajale, itu refleksi daripada hasil pembersihan diri. Nah, itu dalam konteks agama Islam. Tapi kalau dalam konteks masyarakat Indonesia itu sebenarnya beberapa tokoh itu sudah memberikan gambaran pentingnya pendidikan spiritual. Contohnya Ki Hajar Dewantoro ya. Ki Hajar Dewantoro itu dalam prinsip pendidikannya itu dia sangat menekankan sekali sejak kecil itu anak-anak itu diajari juga tentang spiritualitas ini. Spiritualitas. Kemudian tokoh Ki Ageng Surya Mataram
Ya. Itu ya memang tokoh-tokoh spiritual itu. Contohnya kalau dalam konsepnya Ki Ageng Surya Mentaram itu terkait dengan ilmu jiwa kromodongso itu. Kromodongso itu artinya apa? Keinginan-keinginan, semua hal yang catatan-catatan tentang diri kita, status sosial dan sebagainya itu adalah bagian dari kromodongso kita. Tetapi kemudian Ki Ageng Surya Mentaram itu membuat konsep tentang manusia tanpa ciri. Manusia menungso tanpa ciri ya. Tanpa ciri. Itu artinya sudah dilepaskan itu semuanya. Ya. Artinya ya identitas manusia yang sesungguhnya itu bukan statusnya, bukan jabatannya, bukan kepintarannya, ya, dan bukan hawa nafsunya, ya, keinginan-keinginan ini, tapi diri manusia yang sejati, ya. Nah, ini konsep untuk pendidikan orang dewasa ini, orang dewasa, spiritual untuk orang dewasa. Ada satu lagi tokoh yang namanya kakaknya Raden Ajeng Kartini, yaitu Raden Mas Sosro Kartono. Sosro Kartono. Beliau itu mempunyai satu konsep yang namanya ilmu kantong bolong. Ilmu kantong bolong atau ilmu kantong kosong. Kantong kosong itu jadi artinya apa yang ini kita sebenarnya bukan milik kita. Jadi kita masukkan ke dalam uang kita ya, kita masukkan ke dalam kantong, tapi kantongnya bolong. Itu artinya uang itu harus diberikan kepada orang lain juga, itu bukan untuk kita sendiri. Apa yang kita peroleh, status kita dan sebagainya itu bukan milik kita. Itu hanya masuk ke dalam kantong, ke dalam diri kita, tapi itu bolong, hilang, harus dihilangkan. Jadi tidak abadi begitu ya Pak? Iya, ya seperti itu. Jadi ini, maka itu yang namanya yang terkenal itu Raden Mas Sosro Kartono menyebutkan terkait dengan ini nyambung dengan psikologi budaya ya. Ini psikologi yang salah satu bagian daripada Minasaya psikologi budaya. Jadi Sosro Kartono itu yang membuat konsep tentang sugih tanpa bondo, menang tanpa ngasorake, ngurup tanpa bondo dan sebagainya, seperti itu ya. Jadi kita itu bisa merasa kaya tapi tidak tanpa harus memiliki kekayaan itu. Ya. Kalau kita ada menang tapi tidak merendahkan orang lain, ya musuh kita sebagainya. Nah, Raden Mas Sosro Kartono ini luar biasa. Itu juga ada unsur psikologisnya yang perlu dikaji lebih dalam. Ya, beliau itu seorang jenius, jadi menguasai 27 bahasa. Wow. Dunia itu. Beliau itu pernah menjadi satu-satunya penerjemah di Liga Bangsa-Bangsa. Sebelum PBB itu. Ya. Itu satu-satunya. Kemudian dia ketika PBB muncul, beliau itu menjadi koordinator penerjemah. Jadi seperti 27 bahasa di dunia itu dia kuasai. Luar biasa. Itu luar biasa. Sayang sekali kita kadang-kadang itu tidak menggali pemikiran-pemikiran dari kasanah kita sendiri. Nah itu tadi maksudnya bidang psikologi budaya. Saya kira itu Mbak Lulu ya. Ya, terima kasih. Wah, sangat seru sekali dialog kita pada hari ini, Bapak. Saya juga banyak mendapatkan pembelajaran, wawasan baru gitu ya. Nah, barangkali itu juga yang semoga ya pemirsa yang menyaksikan kanal YouTube ini juga merasakan hal yang sama begitu ya. Saya kira dari hasil diskusi kita menjadi pertama tadi kita sudah mengulas mengenai buku pertama yaitu Psikologi Agama dan Kesehatan Mental begitu. Di sini buku tersebut memaparkan mengenai isu-isu seputar psikologi, agama, dan kemudian berkaitan dengan kesehatan mental seperti misalnya mengapa beragama, perkembangannya, pengalaman, dan seterusnya. Kemudian berlanjut pada psikologi zikir, studi fenomenologi, pengalaman transformasi religius yang juga di situ sudah menyentuh pada aspek
Altered States of Consciousness yang kemudian juga ada di buku ketiga yaitu Terapi Ru'yah dan Kesadaran yang Berubah begitu. Jadi ini satu rangkaian sebetulnya ya Prof ya. Ya, Saya kira kita belajar buku pertama, kemudian nanti kedua, ketiga gitu ya. ya. Nah, Termasuk yang keempatnya terakhir ini. tadi itu, Iya, jadi yang betul. artikel tentang spiritualitas untuk Indonesia di era Indonesia emas itu saya hanya ingin mengingatkan bahwa aspek spiritual itu sangat penting sekali, terutama nanti di era digital itu ya. Nanti di Indonesia emas itu kan dunia itu sangat penting. Nah itu aspek kalau tidak disertai dengan aspek spiritualitas ya, robot-robot itu akan banyak sekali ya kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari. Nah itu kalau tidak kita menjadi robot itu sendiri. Nah itu bahaya. Jadi robot itu bahaya. Kan makanya itu perlunya kita kembangkan spiritualitas untuk Indonesia di era 100 tahun Indonesia merdeka itu. Wah, oke, gitu Mbak Ida. Terima kasih Bapak kesempatannya. Barangkali mungkin terakhir saya mohon closing statement. Ya, saya kira itu tadi ya, bahwa kita itu tidak boleh mengabaikan aspek agama dan spiritualitas dalam kehidupan kita pribadi maupun kehidupan kita bermasyarakat dan bernegara. Karena agama menjadi landasan utama dari kehidupan kita berbangsa dan bernegara itu. Kemudian sangat penting sekali bagi kita di psikologi, kita bergerak di bidang psikologi untuk menggali atau mengkaji lebih dalam tentang agama dan spiritualitas dalam perspektif psikologi, ya, supaya kita itu punya kontribusi. Jadi kontribusi psikologi itu tidak hanya di bidang-bidang tertentu, tapi juga di bidang agama ini sangat diperlukan. Saya kira itu Pak dulu. Terima kasih. Ya, terima kasih Bapak. Nah, ini karena masih ada waktu ya. Tadi saya bilang terakhir, tapi kayaknya mungkin barangkali ada yang ingin mengikuti jejak Bapak, yaitu produktif dalam berkarya begitu ya, apalagi sebagai seorang akademisi begitu. Nah, ada tips enggak Pak bagaimana bisa sangat produktif sekali dalam menulis begitu? Iya. Betul. Terima kasih Mbak Lulu. Jadi ini pengalaman saya itu memang senang menulis sejak dari SMP, SMA. Jadi saya itu sejak SMA itu memang banyak menulis. Awalnya dari ini belajar menulisnya itu menulis buku harian. SMA itu kelas 1 SMA saya nulis hari ini saya apa. Nah itu akhirnya membuat fluent dalam menulis. Kemudian sejak SMA itu saya banyak menulis cerita anak-anak, cerita remaja, jadi fiksi. Ya, jadi saya karya-karya saya itu banyak dimuat di koran-koran, di majalah dan sebagainya. Sudah dikirim juga itu Pak dia, sudah dipublikasi ini. Iya, dan ini saya nanti saya ingin itu karya saya di SMA itu mau saya buka juga ya. Tapi itu cerita anak-anak, cerita anak-anak untuk anak-anak dan cucu-cucu saya itu sangat ya, menarik Prof. Ya. Nah, kemudian setelah di SMA sampai saya waktu itu menang lomba mengarang di majalah Hai ya, level nasional. Wow. Karena senang sekali menulis dan belajar. Nah, kuncinya memang tadi itu setelah di SD mahasiswa, saya banyak menulis artikel-artikel di koran, di KR tentang isu-isu mahasiswa. Jadi tidak fiksi lagi, tapi lebih ke arah analisis situasi, kondisi dan sebagainya di masyarakat ini. Nah, kemudian setelah jadi dosen, dialihkan ke bidang ilmiah, jadi nulis jurnal, nulis buku dan sebagainya. Jadi sebenarnya memang latihan, memang harus latihan. Menulis itu saya merasa sebenarnya tidak bisa menulis, tapi belajar menulis dipaksa. Seperti itu. Nah, kuncinya sebenarnya kalau kita mau banyak, terutama yang untuk menulis jurnal, artikel dan sebagainya itu, memang kita perlu banyak belajar. Belajar tidak hanya dari buku teks, ya, tapi belajar dari konteks. Ya. Jadi teks dan konteks artinya kita belajar dari buku dan belajar dari kehidupan.
Kita belajar mengamati tadi itu, mengamati kehidupan di sekitar kita, ada apa di TV, ada apa di media sosial, ada apa di masyarakat sekitar kita, termasuk juga membaca alam semesta, ada fenomena apa ini dan sebagainya. Seperti itu. Nah, itu biasanya inspirasi itu akan datang. Ya, jadi memang menulis itu sulit kadang di awal, sulit sekali ini apa nggak bisa. Tapi begitu sampai di tengah-tengah gitu ya, itu biasanya ide-ide itu muncul banyak sekali. Oh iya ini nanti bisa jadi tulisan sendiri. Ini jadi tulisan sendiri. Jadi akhirnya berkembang. Ya. Makanya kalau menulis itu kalau sulit ya silahkan nanti diteruskan saja. Nanti kalau sudah mulai terbiasa itu nanti akan banyak ide-ide di penelitian, ide menulis buku, menulis ini dan sebagainya. Itu sih saya kira yang pengalaman saya, mudah-mudahan bermanfaat. Ya baik, saya kira ini saya sambil sekalian nih saya mengakhiri saya sendiri ingin pamit ya, mudah-mudahan bermanfaat. Saya mohon maaf sekali kalau ada hal yang kurang berkenan dan kelemahan dari saya. Saya kira mudah-mudahan ini acara ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih Pak. Amin, amin. Terima kasih banyak Prof. Dan saya pribadi juga menyampaikan mohon maaf kalau ada hal yang kurang berkenan. Baik, alhamdulillah demikian sesi dialog kita dalam rangka launching buku karya Prof. Subandi. Ada 4 buku yang tadi sudah kita ulas, ada Psikologi Agama dan Kesehatan Mental, Psikologi Zikir, Studi Fenomenologi, Pengalaman Transformasi Religius, Terapi Ru'yah dan Kesadaran yang Berubah, dan Pemikiran Guru Besar UGM Menuju Indonesia Maju 2045 pada bagian chapter Faktor Spiritualitas di Era Indonesia Emas. Demikian, semoga bermanfaat bagi kita semua. Saya akhiri, saya kembali pada ke Mbak Hanifah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih banyak untuk Mbak Lulu yang telah memandu diskusi bersama dengan Profesor Subandi juga yang telah membagikan ilmunya yang sangat luar biasa, membuka wawasan dan insight bagi kita semua, terutama yang terkait dengan psikologi, keagamaan, juga spiritualitas. Sebuah kehormatan juga bagi kami, panitia Dies Natalis ke-57 Fakultas Psikologi UGM untuk dapat memfasilitasi peluncuran buku karya guru besar fakultas kami sendiri. Akhir kata saya ucapkan terima kasih untuk minat dan atensinya kepada para peserta virtual di kanal YouTube Fakultas Psikologi Universitas Gadjah Mada yang telah menyaksikan sesi ini dengan seksama. Mohon maaf jika ada kekurangan dalam hal teknis ataupun hal-hal lain yang kurang berkenan. Semoga sesi ini dapat menambah pembelajaran dan juga mudah-mudahan kita semua selalu dalam keadaan sehat dan sejahtera. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak. Bapak. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Selesai.